Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mekanik iCorps. Kali ini saya akan membahas problem pada hidrolik, khususnya pada unit PC400LC-8. Ada 31 pembahasan hidrolik yang akan saya bahas satu persatu. Kali ini yang akan saya bahas yaitu problem hidrolik seluruh attachment, baik itu work equipment-nya, travel, swing, semuanya mengalami low power. Oke, teman-teman terlebih dahulu persiapkan beberapa tools yang akan digunakan untuk membantu dalam proses troubleshooting. Yang pertama adalah pressure gauge, yang kedua adalah shop manual tentunya sebagai guidance dalam proses perbaikan agar analisa lebih tepat. Baik, pertama-tama yang akan saya bahas yaitu kemungkinan apa aja, komponen apa aja yang menjadi permasalahan dalam problem ini. Yang pertama adalah yang akan saya bahas, kerusakan pada unload valve. Nah, bagaimana cara melakukan pengecekan pada unload valve? Yang pertama yaitu sahabat mekanik, posisikan kontrol lever di posisi netral, kemudian ukur unload pressure-nya dengan standar sekitar 42 kilo. Nah, apabila hasil pressure tidak standar, periksa unload valve tersebut. Yang kedua yaitu kemungkinan ada permasalahan pada main relief valve. Cara melakukan pengecekannya yaitu teman-teman semua running engine dengan kecepatan high idle, kemudian posisikan arm in pada kondisi relief, kemudian ukur berapa pressure yang tercapai. Seharusnya pressure yang tercapai itu adalah sekitar 340 sampai 375 kilo. Nah, apabila teman-teman nanti kurang pressure-nya, hal yang pertama harus dilakukan yaitu adjustment pada main relief pressure-nya, main relief valve-nya ya tentunya, yang berada di control valve. Jika setelah dilakukan adjustment ternyata masih belum tercapai, teman-teman atau sahabat mekanik bisa lakukan pengecekan pada main relief itu sendiri. Apakah sudah mengalami kerusakan di dalamnya, atau seal-sealnya sudah mulai rusak, atau terjadi internal leak, atau valve-nya sendiri yang sudah rusak. Oke, masuk ke kemungkinan ketiga. Jadi yang akan saya jelaskan ini step ya teman-teman, dari hal yang paling mudah sampai hal yang paling susah. Step yang ketiga yaitu periksa self reducing valve. Nah, cara melakukan pengecekan pada self reducing valve ini, teman-teman running engine high idle, kemudian posisikan control lever semuanya netral dan ukur pressure-nya. Standarnya 29 sampai 35 kilo. Nah, apabila tidak diperoleh, maka teman-teman bisa juga melakukan adjustment. Nah, apabila tidak mengalami perubahan, langsung aja teman-teman cek kondisi dari reducing valve itu sendiri, apakah jam ataupun sudah aus. Nah, teman-teman bisa lakukan perbaikan, repair, ataupun lebih baik lagi ganti dengan yang baru. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, step keempat, kemungkinan ada kesalahan pada adjustment atau adjustment pada PC valve-nya. Cara mengukurnya yaitu teman-teman posisikan ukur pada pump discharge pressure-nya dan juga PC valve output pressure-nya.
Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, nanti kondisikan ketika kita mau melakukan pengukuran, swing lock posisi on dan arm posisinya in relief. Nah, teman-teman ukur berapa pump discharge pressure-nya. Kemudian catat. Kemudian misalkan pump discharge pressure untuk pompa front berapa, untuk pompa rear berapa pada kondisi seperti ini yang tadi swing lock on, arm in relief berapa. Kemudian untuk PC valve output pressure-nya pada kondisi seperti ini, swing lock on dan arm in relief. Nah, ini berapa pressure-nya? Nah, rata-rata di 0,6 dari pump discharge-nya untuk PC valve output pressure-nya. Jika memang hasil dari PC valve atau pump discharge-nya itu tidak tercapai, periksa PC valve-nya. Ya. Nah, jika oil pressure tidak tercapai atau tidak normal, lakukan adjustment di PC valve-nya. Kalau memang adjustment itu tidak ada perubahan, periksa langsung di PC valve-nya. Nah, dengan catatan kalau komponennya masih di bawah waranti, sebaiknya teman-teman hubungi distributor terdekat Anda. Oke, yang kelima adalah kemungkinan ada permasalahan pada LS-EPC valve. Bagaimana cara mengukurnya? Teman-teman running, high idle, kemudian travel speed di posisi low terlebih dahulu. Ada dua mode ya, jadi pengukurannya di travel posisi low dan high untuk LS-EPC. Untuk travel di posisi low, travel lever di posisi netral, kemudian ukur LS-EPC output pressure-nya. Hasilnya adalah sekitar 14 kilo. Untuk high idle, kemudian posisikan travel lever pada lifting operation. Ya. Kemudian dicek ketika high idle, kemudian kita gerakan travelnya, berapa pressure-nya? Harusnya 0. Ya. Harusnya 0. Kenapa? Karena LS pressure ini ketika di sini tidak ada pressure, artinya sudut pompanya nanti akan max, sehingga discharge pompanya tinggi. Jadi ukur apabila di sini berbanding terbalik atau di sini bahkan low-nya itu lebih besar langsung atau high idle-nya ini kecil. Nah, teman-teman bisa cek di LS-EPC valve-nya apakah sudah mengalami jam ataupun tertukar dengan PC-EPC valve. Oke, selanjutnya ya, yang keenam, kemungkinan kerusakan pada LS valve, entah itu adjustment ataupun kerusakan di internalnya. Teman-teman sama lakukan pengecekan dengan cara running, high idle, kemudian ukur pada pump discharge pressure dan juga LS valve output pressure. Nah, untuk cara pengukuran pump discharge pressure kemudian LS valve pressure, teman-teman bisa lihat nanti di video-video saya yang akan tayang beberapa hari kemudian. Nah, untuk pengukuran pump discharge pressure di sini, posisikan control lever semuanya di netral, kemudian ukur travel tanpa beban, yaitu gerakan ke depan tanpa beban. Jadi gerakannya sedikit aja, halfway, lever operated halfway, jadi gerakan aja tek, tanpa harus terbebani. Kemudian ukur pada saat yang sama, ukur berapa pressure front pump dan rear pumpnya, front pump dan rear pump pressure-nya berapa. Nah, di sini misalkan 1, berarti misalnya 300 ya 300 tulis. Nanti untuk LS valve output pressure-nya berapa, ukur juga pada kondisi yang sama. Hasilnya standarnya harusnya sekitar 0,6. Nah, dari 1 ini. Berarti misalkan tadi di sini 300, berarti ya di sini 240 lah untuk LS valve outputnya. Jika memang tidak didapat hasil sesuai dengan standar, adjust LS valve-nya. Apabila di adjust ternyata tidak didapat hasil yang sesuai, periksa LS valve-nya. Namun kalau masih waranti, sebaiknya teman-teman panggil mekanik distributor yang ada di area teman-teman semua.
Oke, yang ketujuh ini sudah berkaitan dengan pompa itu sendiri. Ya, mungkin ada kerusakan di servo piston, teman-teman bisa lakukan disassembly, overhaul pada pompanya. Kemudian ada yang kedelapan, ada kerusakan pada piston pump. Nah, ini juga teman-teman harus periksa juga kerusakan pada hidrolik pump itu sendiri. Nah, caranya di item 7 dan item 8, pastikan pada return filter hidrolik itu tidak ada material gram-gram, ya, gram-gram kuningan, gram-gram aluminium, gram-gram besi. Nah, itu tidak ada. Kalau ada, udah berarti kemungkinan besar terjadi kerusakan pada hidrolik pumpnya. Itu teman-teman. Jadi harus flushing total dan bersihkan seluruh tangki sistem apabila memang ditemukan gram-gram pada hidrolik tank ataupun filter yang terkait dengan kerusakan hidrolik pumpnya. Oke teman-teman, untuk item 7 dan 8 segera ganti pompa atau repair kalau memang memungkinkan. Kami siap ready untuk pemesanan hidrolik pump, bisa lewat distributor terdekat Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mentor kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua.